Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 5E akan mempresentasikan tentang penerapan data mining dalam menentukan pola penjualan pada supermarket 212 Mart di Lubuk Pekam menggunakan algoritma a priori. Dan di sini ada nama kelompok dari kami. Pada saat ini, terutama di industri penjualan, kemajuan dan persaingan di dunia perdagangan serta kemajuan dalam teknologi informasi saling terkait. Di pasar yang kompetitif saat ini, perusahaan memerlukan strategi yang tepat untuk terus memenuhi permintaan pasar. Salah satunya di supermarket 212 Mart di Lubuk Pekam. 212 Mart adalah minimarket yang dikelola oleh Koperasi Syariah 212, menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti barang, kebutuhan, rumah tangga, makanan ringan, dan lainnya. Masalah yang dihadapi 212 Mart melibatkan seringnya kehabisan stok dan penempatan produk tidak sesuai dengan kebiasaan pembeli konsumen secara bersamaan. Penataan produk dilakukan untuk memudahkan pelanggan dalam menemukan produk serta sebagai alat pengambilan keputusan dalam menempatkan produk yang sering dibeli bersama-sama di area yang dekat. Untuk itu, diperlukan kode untuk menentukan pola penjualan yang melibatkan penggunaan metode algoritma a priori. Dengan memanfaatkan algoritma a priori, digunakan untuk mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antara satu atau beberapa item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan dalam data transaksi atau biasa disebut dengan mark basket. Dengan algoritma a priori, pemilik suatu supermarket dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Kemudian sih ada metode penelitian. Yang pertama itu pengumpulan data. Identifikasi dan pengumpulan data dilakukan dari swalayan 212 Mart untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan. Selain itu, data sekunder juga digunakan seperti buku, catatan, dan arsip, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum. Kemudian di sini ada yang kedua, eh, menggunakan algoritma a priori. Metode asosiasi adalah salah satu teknik pertambangan data yang mendasari berbagai teknik data mining lainnya, termasuk penambangan pola frekuensi yang menarik perhatian banyak peneliti. Aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk berikut. Jika A, maka B dukungan sama dengan 2%, keyakinan 60%, di mana A dan B adalah kumpulan barang yang dibeli oleh konsumen perusahaan X, artinya barang A dan B dibeli bersama-sama sebesar 2% dari total data transaksi dan 60% dari semua konsumen yang membeli barang A juga membeli barang B. Kemudian di sini ada tahapan metode dasar analisis asosiasi. Yang pertama, analisis pola frekuensi tinggi. Pada tahap ini, cari kombinasi item yang memenuhi persyaratan minimum nilai dukungan dalam basis data. Nilai dukungan suatu item diperoleh dengan rumus berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Sedangkan nilai support dari dua item didapatkan dari rumus berikut. Support A, B sama dengan sigma jumlah transaksi mengandung A dan B per sigma total transaksi. Yang kedua, menetapkan aturan asosiatif. Selanjutnya mencari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum keyakinan dengan menghitung aturan keyakinan asosiatif AB. Nilai keyakinan aturan AB diperoleh dari rumus berikut. Confidence P B A sigma jumlah transaksi mengandung A dan B per sigma jumlah transaksi mengandung A. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis data dan metode desain. Analisis data ada proses yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan dalam menarik kesimpulan. Terus cari nilai support dan confidence pada kombinasi potensial atau pembentukan item set untuk setiap item. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi kali 100%. Kemudian sini ada analisis dan metode desain. Pencarian kandidat untuk support satu item. Di sini ada bimoli, jumlah 2 support A1 sama dengan 2 per 10 dikali 100% sama dengan 20%.
beras cap petani jumlahnya 4, support A 2 sama dengan 4 per 10 dikali 10% sama dengan 40%. Kentang goreng 3, support A3 sama dengan 3 per 10 dikali 100% sama dengan 30%. Kita atau beef barbecue 3, support A4 sama dengan 3 per 10 dikali 10% sama dengan 30%. Sarimi 2 kali ayam 1, support A5 sama dengan 1 per 10 dikali 10%, 100% sama dengan 10%. Sampai Pasio Smart 1, Smart A4 3 sama dengan 1 per 10 dikali 100% sama dengan 10%. Dengan nilai support yang diperoleh, minimum support sebanyak 20% dapat ditentukan dengan jumlah kemunculan minimum sama dengan 2, kemudian menghilangkan nilai support dari satu item set yang tidak memenuhi persyaratan minimum support. Hasil minimum support untuk satu item. Udah A1 bimoli eh, bimoli jumlah 4 40%. A2 beras cap petani jumlah 4 40%. A3 kentang goreng jumlah 3 30%. A4 citato beef barbecue jumlah 3 30%. A6 sedap mie soto jumlah 2 20%. Kemudian A28 people karbon jumlah 2 20%. Selanjutnya tentukan support untuk dua item set dari data transaksi pada tabel 5 dan hasil minimum support untuk satu item set pada tabel 4.6 di atas dengan mengkombinasikan dua item set. Kemudian dapat menentukan nilai support untuk dua item set dengan rumus support A, B, sigma jumlah transaksi yang mengandung A dan B per total transaksi dikali 100%. Kemudian sini ada calon support untuk dua item set bimoli cap beras petani jumlah 1, support A1 A2 sama dengan 1 per 10 dikali 100% sama dengan 10%. Bimoli bimoli kentang goreng 1, support A1 A3 1 per 10 dikali 100% sama 10%. Bimoli citato beef barbecue jumlah 1, support A1 A4 1 per 10 kali 100% dengan 10%. Bimoli sedap mie soto 1, support A1 A6 sama dengan 1 per 10 dikali 100% sama dengan 10%. Bimoli sedap mie goreng support A1 A7 sama dengan 1 per 10 dikali 100% sama 10%. Sampai Indo Cafe Cappuccino Wipol jumlahnya 0, support A21 A28 sama dengan 0 per 10 dikali 100% sama dengan 0%. Setelah mendapatkan nilai support dari dua item set, minimum support sebesar 20% dapat ditentukan dengan menghilangkan nilai support dua item set yang tidak memenuhi persyaratan minimum support sebagai berikut. Kemudian hasil minimum support untuk dua item set. A1 A8 bimoli Pepsodent jumlahnya 2, support 20%. A1 A10 bimoli super pel cherry jumlahnya 2 20%. A1 A11 bimoli jumlahnya 2 20%. A2 A9 cap beras petani gula putih jumlahnya 3 30%. A3 A4 kentang goreng Citado beef barbecue jumlahnya 3 30%. Sampai A20 A21 coffee cap rich Indo Cafe Cappuccino jumlahnya 2 20%. Setelah mendapatkan minimum support untuk dua item set, langkah berikutnya adalah menghitung nilai confidence. Nilai confidence ditentukan dari setiap kombinasi pada rumus pada tabel di sini menggunakan rumus sebagai berikut. Confidence B A jumlah transaksi sigma jumlah transaksi yang mengandung A dan B per sigma jumlah transaksi yang mengandung A dikali 100%. Di sini ada jumlah mencari nilai confidence. Bimoli Pepsodent jumlah A2 totalnya 2, A per 2 dikali 100% sama dengan 100%. Pepsodent bimoli jumlah A3 totalnya 2,
2/3 kali 100% sama dengan 66,66%. Dimoli superpel jumlahnya 3, totalnya 2 per 3 kali 100% sama dengan 66,66%. Superpel bimoli jumlah A3, totalnya 2 per 3 kali 100% sama dengan 66,66%. Bimoli dan truk sebatang jumlah A3 total 2 per 3 dikali 100% sama dengan 66,66%. Sampai Indo Cafe Cappuccino Coffee Cup Bridge jumlah A2 total 2 per 2 kali 100% sama dengan 100%. Setelah mendapatkan nilai confidence, kemudian tentukan nilai minimum confidence sebesar 75% dan hitungnya nilai confidence yang tidak memenuhi persyaratan minimum confidence. Dan tabelnya bisa dilihat seperti ini. Dan di sini ada berdasarkan hasil nilai confidence yang telah terbentuk di samping. Di tabel diperoleh nilai confidence di mana semua nilai confidence telah memenuhi nilai maksimum. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi aturan yang paling sering dibeli oleh konsumen adalah kentang goreng dan Citato Beef Barbecue dengan support 30% dan confidence 100%. Kemudian di sini ada yang kedua implementasi sistem. Diagram use care adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan secara singkat siapa yang menggunakan sistem dan apa yang dilakukan. Yang pertama login. Langkah pertama admin harus masuk ke dalam sistem. Kedua masuk menu utama. Setelah login, sistem akan menampilkan menu utama. Yang ketiga inventaris. Admin dapat memasukkan data barang masuk dan barang yang menjual. Yang keempat input data barang. Admin dapat memasukkan data barang masuk dan data barang yang terjual. Kelima, a priori, admin dapat menentukan nilai maksimum support dan kondisi kepercayaan. Yang keenam, laporan. Laporan akan menampilkan hasil perhitungan a priori dan aturan yang dihasilkan setelah laporan bulanan dan tabel tabulasi. Yang ketujuh, keluar. Admin keluar dari sistem. Kemudian di sini ada tabel kepercayaan menampilkan hasil asosiasi item yang terbentuk dengan kombinasi 23 aturan. Di layar terdapat kode item, nama item, dan nilai minimum untuk support dan confidence. Kemudian di sini ada pada hasil ketentuan aturan terdapat uraian pola kombinasi item berupa teks dari hasil keyakinan di atas di mana terdapat 23 aturan dan nilai tertinggi terdapat pada kentang goreng dengan dukungan 30% dan keyakinan 40%. Kesimpulannya adalah algoritma a priori dapat digunakan untuk menentukan pola penjualan di supermarket berdasarkan data transaksi penjualan. Dengan menggunakan aturan asosiasi, data pembelian barang dari konsumen diproses untuk menentukan hubungan antara barang yang dibeli. Hasilnya dapat digunakan untuk mengatur layout yang optimal dan meningkatkan strategi penjualan. Semakin kecil nilai minimum support dan confidence yang ditetapkan, semakin banyak aturan yang dihasilkan dan sebaliknya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.